Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Berikut adalah sesi tanya jawab dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Arya Silorita dengan NPM 231 dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya tentang apa dampak ketidakpuasan dan kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Bagus Krisna Yuda dengan NPM 2020 32 12 1284. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aryasi Lorita dari kelompok 2. Dampak kepuasan bekerja diantaranya dapat meningkatkan motivasi serta semangat dalam melakukan sesuatu atau dalam bekerja. Dengan terjadinya hal ini, itu dapat membantu perkembangan dari perusahaan tersebut serta berdampak positif terhadap perusahaan tersebut. Dan dampak dari ketidakpuasan bekerja adalah menurunnya semangat, menurunnya motivasi, dan dapat menimbulkan kekurangan atau kurang maksimalnya dalam bekerja, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan serta berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wayang Purnia Dewi dengan NPM 270 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika ada karyawan yang ingin keluar dengan alasan tidak ada kepuasan dalam bekerja? Sekian pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Gedenita Maharani, NPM 265, akan menjawab pertanyaan dari Purnia Dewi. Untuk mencegahnya, maka dibutuhkan beberapa strategi dan mitigasi, sehingga menimbulkan kepuasan kerja dari karyawan. Kepuasan kerja adalah penentu utama dari pengunduran diri dan niat pindah kerja, serta para pemimpin perusahaan harus menaruh perhatian yang sungguh-sungguh karena kepuasan kerja sangat mempengaruhi kondisi kerja dan memberikan keuntungan nyata, tidak saja bagi karyawan namun juga bagi organisasi dan manajemen. Oleh karena itu, jika strategi yang kuat dan tepat diterapkan, maka tidak ada alasan bagi karyawan untuk keluar dari perusahaan dengan alasan ketidakpuasan kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yatni Nadia Paramita, NPM 281. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Dampak apakah yang terjadi jika seorang karyawan mengalami ketidakpuasan dalam bekerja? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ninyoman Diatni Nadia Paramita dari kelompok 2. Dan perkenalkan, nama saya Cokordo Istri Desi Anggraini Yuskawati dengan NPM 273. Dampak apakah yang terjadi jika seseorang karyawan mengalami ketidakpuasan? Dampak yang akan terjadi yaitu yang pertama, terhadap produktivitas jika seseorang tidak sesuai menerima gaji atau upah atau bisa dikatakan telat menerima gaji. Dengan begitu, karyawan akan mengalami ketidakpuasan dalam bekerja. Yang kedua, ketidakhadiran atau absensi. Karyawan akan jarang absen atau tidak hadir dalam bekerja. Dan yang terakhir, keluar pekerja. Ketidakpuasan pada pekerjaan dapat diungkapkan dalam berbagai cara, misalnya karyawan meninggalkan pekerjaan, mengeluh, membangkang, menghindari sebagian tanggung jawab mereka, dan mereka akan mengajukan surat pengunduran diri. Sekian dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Kirva Sebastian Kusuma, NPM 2020 321 21286. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apa saja dampak tekanan psikologis bagi seseorang. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadayana, NPM 2020 321 21264. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan Imade Kepa Sebastian Kusuma, yaitu dampak tekanan psikologis. Tekanan psikologis berdampak pada kesehatan mental, mulai dari kecemasan ringan seperti stres, depresi, hingga penyakit kejiwaan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lo Salsaria, NPM 2020 321 21250. Di sini saya akan bertanya tentang apa hubungan motivasi dengan kinerja karyawan.
Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayang Komasinta Asih dengan NPM 248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya, apa hubungan motivasi dengan kinerja karyawan? Jawabannya, hubungan motivasi dengan kinerja karyawan yaitu yang pertama, dengan terbentuknya motivasi yang kuat, maka dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. Oleh karena itu, motivasi kerja yang tinggi diperlukan organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah motivasi kerja, maka kinerja karyawan pun semakin rendah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Teddy Setiawan, NPM 2020 32 12 13 07. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, mengapa stres dikatakan sebagai kekuatan yang berasal dari luar atau eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan seseorang? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda, NPM 2020 321 21264. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Kadek Teddy Setiawan, yaitu mengapa stres dikatakan sebagai kekuatan yang berasal dari luar eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan seseorang? Karena stres yang dikatakan berasal dari luar atau eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan seseorang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, tekanan dari pasangan, perubahan interaksi individu dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, dikatakan stres sebagai kekuatan yang berasal dari luar atau eksternal. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imada Gosokita Gasaka, NPM 2020 32 12 12 21. Kali ini saya akan bertanya, mengapa kekuatan eksternal dapat mempengaruhi respon emosional suatu individu? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Krisnayuda dengan NPM 2020 32 12 12 84 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Hoki. Stres merupakan perasaan emosional yang disebabkan oleh masalah eksternal, misalnya seperti tekanan kerja. Sedangkan emosional merupakan perasaan intens terhadap sesuatu atau seseorang. Maka dari itu, kekuatan eksternal dapat menimbulkan respon emosional terhadap individu karena adanya reaksi terhadap sesuatu dalam melakukan sebuah pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Armaja, NPM 2020 32 121 550. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan pendekatan individual dengan pendekatan organisasi dalam mengelola stres pada karyawan dalam sebuah perusahaan. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedenita Maharani, NPM 265, akan menjawab pertanyaan dari Armaja. Hubungan pendekatan individual dengan pendekatan organisasi adalah pendekatan tersebut sama-sama mengelola stres atau tekanan dalam bekerja. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki cara-cara yang berbeda pula dalam mengatasi stres. Sesuai dengan nama pendekatan-pendekatan tersebut, seperti pendekatan individual lebih mengelola stres atau tekanan secara mandiri dengan hal-hal yang kita sukai, sedangkan pendekatan organisasi lebih kepada memperbaiki sistem suatu organisasi atau memberikan masukan-masukan atau saran-saran kepada organisasi agar kita tidak memendam masalah atau pekerjaan itu sendiri, dan pada akhirnya kita sendiri yang menjadi stres. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, saya Oyan Sudano, NPM 2020 321 21287 dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 5, yaitu di masa seperti saat ini, bagaimana cara mengelola stres agar pekerjaan berjalan dengan efektif dan apakah stres berpengaruh dalam kinerja pekerja? Coba jelaskan. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iwayan Sudano dari kelompok 4. Dan perkenalkan, nama saya Cokordo Tridesi Anggraini Sukawati dengan NPM 273. Di masa seperti saat ini, bagaimana cara mengelola stres agar pekerjaan berjalan dengan efektif dan apakah stres berpengaruh dalam kinerja pekerjaan? Coba jelaskan. Cara mengelola stres agar pekerjaan efektif yaitu dengan cara yang pertama, olahraga teratur. Karena berolahraga dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang mendorong perasaan bahagia dan meningkatkan suasana hati. Yang kedua, batasi akses media karena jika terlalu banyak mengetahui informasi yang kita terima itu bisa menyebabkan kecemasan apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Yang ketiga, tidur yang cukup karena kurangnya tidur akan membuat diri kita semakin merasa stres. Oleh karena itu, pastikan pola tidur terjaga dan baik untuk membantu agar kita tetap fokus dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman agar terhindar dari pemicu stres. Dan stres sangat berpengaruh dalam kinerja pekerjaan karena beban kerja yang berlebihan, pengembangan karir, masalah keluarga, dan masalah organisasi dapat menurunkan kinerja karyawan di mana karyawan akan mudah merasa capek, gelisah, tidak bahagia, sakit kepala, dan mudah marah. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Haida Bagus Setia Lingga Buana, NPM 20 20 32 12 12 54 dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5. Apa perbedaan motivasi dengan minat dan apa saja keterkaitan minat dengan motivasi? Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayuka Masinta Asih dengan NPM 248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gus Lingga. Pertanyaannya, apa perbedaan motivasi dengan minat dan apa saja keterkaitan minat dengan motivasi? Jawabannya, perbedaan antara motivasi dengan minat yaitu minat merupakan rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal tertentu. Sementara itu, motivasi merupakan dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti minat dan motivasi siswa dalam belajar menentukan keberhasilan siswa dalam berprestasi. Serta keterkaitan minat dan motivasi adalah jika seseorang diberikan dorongan atau daya penggerak untuk melakukan suatu aktivitas, maka akan timbul rasa lebih suka atau keterikatan pada suatu aktivitas tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Yudhicana Pramesti dengan NPM 2020 321 21301 akan bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana hubungan antara imbalan dengan perilaku kerja anggota pada sebuah organisasi? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kandana, NPM 2020 321 21264. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Ida Ayu Dwi Chandra Pramesti. Hubungan imbalan dengan perilaku kerja seorang dipengaruhi dan diperoleh dari hasil kinerja atau prestasi yang dicapai anggota, yang disesuaikan dengan ketetapan sebuah perusahaan dalam memotivasi, mempertahankan, dan menarik anggota yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Rufayuda dengan NPM 2023 2121 306. Saya ingin bertanya ke kelompok 5, yaitu bagaimana proses timbulnya motivasi seseorang. Sekian pertanyaan saya. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedunita Maharani, NPM 265 akan menjawab pertanyaan dari Rio Prayuda. Proses timbulnya motivasi seseorang adalah yang pertama karena kebutuhan yang belum terpenuhi, kedua mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan, ketiga perilaku yang diarahkan tujuan, keempat hukuman atau imbalan, kelima kepuasan, dan yang keenam menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi. Sekian, terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.